Ini mah 3 periode tapi pakai second account. Ya bisa dibilang bikin gerakan. Namanya itu adalah unduh cetak sebar. Jadi memang situasi itu harus tetap diciptakan gitu. Yeah. Biar menjadi atensi publik secara umum dan ya jadi atensi pemerintah juga. Tugas seni adalah menghibur yang terganggu dan mengganggu yang nyaman. Seni itu nggak bisa dilarang. Kalau udah dilarang bukan seni berarti. Jika karya seni sudah diusik berarti memang sudah berhasil seni itu. Menurut aku ya. Intinya apa peristiwanya itu yang ada ring 1 yang nge-DM aku. ring 1? Iya, pakai akun pribadinya lagi. Oh iya? Iya. Centang biru? Centang biru. Wow. Nge-DM-nya cuma gini, halo. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan podcast kita yang selalu memberikan tema-tema yang khusus. Dan hari ini kita tidak bicara politik secara praktis. Kita akan berbicara dengan tema-tema yang lebih fresh dan kemudian lebih banyak hal-hal yang lebih ringan. Namun tentunya masih persoalan seputar politik. Tapi kita akan membawa ini ke arah dunia gerakan digital. Dan teman-teman yang kita bawa hari ini, pasti teman-teman menyangka bahwa kita bahwa orang-orang yang sudah bergerak di dunia politik ya pasti. Tapi ini anak-anak yang lebih banyak mengkreasikan seninya dalam bidang gerakan sosial. Dan beberapa waktu lalu rupanya banyak yang tertarik dengan karya seninya dan dipakai di berbagai aksi untuk menolak beberapa kebijakan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya diantaranya yang paling terbaru adalah undang-undang tentang TNI. Nah, siapa dia? Ya kita kenalkan dulu nih. Ya ini Mas Aji Djuasal Mahendra. Oke, apa kabar Mas Aji? Halo, Bang Mel. Alhamdulillah sehat. Oke, kita ini akrab karena Aji ini saya baru tahu ternyata alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Betul. Walaupun UIN Ciputat lebih benarnya. Benar, UIN Ciputat. Oke, jadi Mas Aji, saya ingin berbicara banyak. Mas Aji ini sebetulnya jurusannya memang DKV atau jurusan apa? Kalau aku sih jurnalistik, Mas. Hah? Jurnalistik. Oke, jurnalistik. Ya. Jadi mata kuliahnya ada desain-desain kayak gini. Memang agak agak murtad ya bisa dibilang. Cuman agak murtad. Cuman kalau misalnya secara praktis gitu di jurnalis juga diajarkan gitu untuk desain. Cuman lebih ke layouting koran dan majalah kayak gitu. Tapi ya kalau dari aku sendiri sih memang udah menggeluti bidang desain grafis ini tuh udah dari lama gitu, dari zaman SMA. Jadi hampir sebelum kuliah. Ya betul. Oke. Baik teman-teman, saya kenalkan dulu. Pasti teman-teman bertanya apa yang sebetulnya dilakukan Mas Aji ini. Betul. Kemudian karyanya yang mana. Tapi kalau saya tunjukkan mungkin sebetulnya banyak beredar di media sosial. Ya, karena beberapa karyanya dikutip dan di-post ulang oleh beberapa akun. Nah, beberapa karya yang yang sebetulnya sudah banyak beredar itu, ini teman-teman pasti banyak menemukan di sejumlah platform media sosial ya, termasuk Instagram dan TikTok ya. Iya. Nah, salah satu karyanya tuh jadi kayak gini teman-teman. Nanti saya tunjukkan akunnya Instagramnya itu ya. Nanti tinggal cek di sini dan silakan kunjungi dan follow. Jangan hanya dilihat saja. Kalau perlu berdiskusi dengan kreatornya langsung. Ya. Nah ini salah satu poster dari Mas Aji ini. Tulisannya ini mah 3 periode tapi pakai second account. Ya. Oke. Jadi saya melihat Mas Aji ini saya lihat Mas Aji ini luar biasa karena apa? Desain-desainnya tuh selalu simple, warna sederhana dan kemudian tertarik dengan hal-hal yang sangat serius. Mas, kalau boleh tahu, sebetulnya Mas Aji ini sebetulnya punya kepedulian kritik tuh dari mana awalnya? Ya, sebenarnya kalau kepedulian politik dan peka sama isu-isu terkini gitu ya Mas ya. Isu-isu sosial, isu-isu politik, khususnya terbentuknya saat berkuliah di UIN. Oh, jadi gitu. Mas ini ikut organisasi ya Mas Haji? Ya kurang lebih. Oke. Karena memang ya pernah menjadi bagian dan pernah menjadi ketua umum Dema fakultas. Ya kalau di UIN kan Dema ya, bukan BEM. Oh jadi Mas Haji ini sebetulnya nalar kritisnya berasal dari aktivitas karena dia pernah terlibat menjadi ketua BEM. Betul. Ketua BEM fakultas ya lebih tepatnya. Oke. Jadi memang poster semacam ini itu kan saya yakin Mas Haji tidak pernah
terbayangkan bahwa harus terlibat untuk mengembangkan poster ini? Kan saya ingin tahu poster pertama Mas Haji itu hal apa yang dulu Oh, dibuat? kalau pertama sih awalnya kalau misalnya ditarik ke belakang, akun itu tuh dibuat untuk sebagai portofolio aku aja, Bang. Oke, Iya, sebagai portofolio, dan memang isinya adalah hal-hal yang aku suka aja, kayak semisal apa namanya? Lagu kayak gitu. Mengutip lagu, terus juga mengutip quotes segala macam, juga beberapa apa namanya? Karya seni lain seperti poster film kayak gitu, aku remake segala macam kayak gitu. Awalnya sih seperti itu. Namun belakangan ini kayaknya ada apa namanya? Ilham gitu ya, dapat ilham bahwa kayaknya harus Lebih berubah ya gitu. bukan berubah sih, menambah segmen sih lebih tepatnya sih, Bang. Oke. Ya, kayaknya harus menambah segmen soal politik gitu, karena jujur aku pribadi juga agak gerah gitu melihat situasi apa namanya di sosial media soal apa namanya pemerintahan kita segala macam, dan ya akhirnya hal itu muncul lagi gitu. Memang mungkin pas saat kuliah menggebu-gebu gitu soal-soal kayak gitu. Tapi setelah lulus itu udah agak ngedrop tuh, agak turun intensitasnya soal melek sama isu politik segala macam, dan muncul lagi saat ya kenapa enggak gue bikin aja nih apa namanya poster-poster soal sosial dan politik kayak gitu. Jadi muncul lagi saat itu sih awalnya. Ada dua, saya pilih dari berbagai banyak desain yang Mas Haji buat. Ada satu desain yang menurut saya itu ngeri-ngeri sedap sebetulnya. Kalau yang poster pertama yang ini nih, ya, saya pikir orang masih debatable ya antara masih masih Presiden Pak Jokowi atau Pak Prabowo ya, mungkin ya. Tapi yang ini, yang kedua yang saya ingin tunjukkan teman-temannya, ini poster yang saya pikir jauh menurut saya itu ngeri, Pak. Saya bukan karena desainnya ini, tapi ngeri dampaknya bagi pribadi pembuatnya. Ya enggak, ini bukan tuduhan bahwa Mas Haji akan diancam, enggak. Ya. Tapi Mas Haji, kembalikan TNI ke barak. Ini banyak loh dibawa teman-teman aktivis saat demo di depan DPR. Oke, Mas Haji, aktivis ketika pakai poster seperti ini, itu pamit apa tidak sama Mas Haji? Maksudnya izin gitu? Izin gitu. Oh, jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh bikin apa ya, bisa dibilang bikin gerakan. Namanya itu adalah unduh cetak sebar. Unduh cetak sebar. Yang mana sebenarnya itu bukan ide murni dari aku ya. Dari sebelum-sebelumnya itu udah banyak tuh yang ngelakuin itu, kayak semisal akun-akun yang memang bergerak kayak sudah dari dulu gitu, udah lama kayak Pacifistate gitu. Memang gerakan itu sudah ada gitu, unduh cetak sebar. Jadi kreator atau graphic designer, seniman, ilustrator segala macam, dia membuat desain dan diposting di Instagram, dan lalu disertakan link Google Drive untuk diunduh, dan nanti sama apa namanya para teman-teman yang ingin apa namanya mencetak silakan kayak gitu untuk dibawa ke aksi segala macam kayak gitu sih, Mas. Oh, jadi sebetulnya terbuka. Jadi teman-teman yang punya link itu tinggal cetak dan sebagainya. Karena memang gerakannya lah unduh cetak sebar gitu. Unduh cetak jadi sebar. Tanpa izin, it's okay. Oh, jadi teman-teman sudah sebetulnya banyak aktivis. Berarti bukan Mas Haji aja. Lumayan banyak. Oke, jadi banyak aktif punya bahan banyak ya. Aktivis itu punya banyak bahan yang disebar oleh banyak aktivis kreator yang akhirnya memakai banyak hasil kreatornya untuk dipakai sebagai alat instrumen untuk tuntutan. Betul. Oke. Ya. Dan aku hanya salah satunya aja, sebagian kecil aja sebenarnya gitu. Tapi ini sebetulnya Mas menjadi fenomena yang menarik. Karena rata-rata kan dulu demonstrasi atau gerakan sosial itu kan banyak lebih banyak dengan kata-kata ya. Tulisan kata-kata langsung dengan kertas, pilok dan sebagainya. Kemudian saya lihat perubahan itu kemudian banyak memakai dengan pamflet semacam ini. Jadi bukan hanya soal tulisan yang taktis cadas itu ya, tapi juga kesan seni yang coba ingin disampaikan. Betul. Dan Mas Haji sendiri, saya ingin nanya dulu Mas, sejak Mas banyak membuat kreasi dalam bentuk ilustrasi semacam ini, komentarnya saya lihat di kolom komentar Instagram Aji Arsip. Ya, Aji Arsip nih teman-teman, nanti kita cantumkan di sini nanti. Saya lihat banyak, bahkan hampir ribuan. Ya. Ada saya lihat ada satu ilustrasi yang kayak korupsi ya. Liga korupsi. Ya. Top collection korupsi. Nah itu ternyata juga
nampaknya ribuan orang berdiskusi panjang ya. Tapi ini kan menjadi tantangan bagi seorang kreator. Betul. Mas ikut terlibat berdialog apa tidak? Dengan komentator yang ribuan itu. Oke. Sebenarnya untuk komentar, aku pribadi nggak pernah menutup komentar, nggak pernah menghapus komentar, dan memang membiarkan fitur tersebut digunakan sebagai sarana diskusi gitu bagi teman-teman. Jadi mau yang pro mau yang kontra silahkan gitu. Karena kalau ditanya apakah terlibat langsung dengan interaksi gitu ya, ya pasti ada beberapa komentar yang aku balas, ada juga yang enggak kayak gitu. Oke. Jadi hari ini Mas sampai kapan? Ini kan jadi pertanyaan nih teman-teman. Mas Aji mau sampai kapan? Mau bikin pamflet kritik seperti ini? Mungkin selamanya. Iya. Karena memang aku mengutip salah satu quotes yang aku temukan gitu. Jadi memang sudah tugasnya seni gitu untuk mengganggu yang nyaman dan aku agak lupa lagi tuh. Pokoknya ada lah, itu aku bikin juga tuh posternya. Atau kata-kata gitu. Seperti ini misalnya teman-teman. Ars longa vita brevis. Iya, betul. Ya. Hidup itu pendek, seni itu panjang. Benar. Ya. Benar. Oke, Mas. Saya ingin tertarik sebetulnya banyak aktivis muda kan ada Mas Aji ini Gen Z ya, masih masuk Gen Z apa milenial? Gen Z. Okay. Kalau dari Mas Aji sendiri ya, apa pandangan Gen Z melihat situasi yang hari ini terjadi, mulai banyak kebijakan yang anggapan orang masih banyak yang tidak pro publik ya misalnya, dan di kacamata Gen Z, saya belum menyentuh di kacamata seninya, di kacamata Gen Z, Mas melihat sebuah negara ini sebagai apa? Jadi Gen Z punya caranya sendiri untuk menyuarakan isunya. Oke. Kayak gitu. Jadi memang rata-rata kalau kita lihat pembicaraan di sosial media, tentu itu mungkin dikuasai oleh Gen Z semua tuh. Jadi memang mereka menggunakan cara-cara itu untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi ada yang memang dia nggak berani turun ke ke medan aksi gitu. Jadi dia menyuarakannya via di X, di Instagram dan sebagainya gitu. Jadi kalau dibilang apatis sih enggak, tapi memang Gen Z tuh punya cara sendiri gitu untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi Mas Aji pun juga sebenarnya sepakat ya bahwa tidak perlu ke jalan juga dong, ada banyak cara begitu. Kita punya cara sendiri untuk tetap berisik lah sebutannya. Oke. Gitu. Tapi Mas Aji sepakat kalau penolakan harus turun ke jalan? Sepakat. Kenapa? Ya karena walaupun sebenarnya nggak didengar ya, karena dapat info juga katanya kalau misalkan anggota-anggota DPR lagi pada rapat tuh, terus kita demo di depannya itu nggak kedengeran sama sekali. Sekali ya. Kita mau teriak kencang juga, mereka cuek dalam arti karena emang nggak kedengeran gitu. Jadi gitu bukan sih. Karena nggak mau denger ya, nggak kedengeran. Iya, tapi memang kita itu kan bagian dari upaya dan ikhtiar gitu ya Mas ya. Jadi memang situasi itu harus tetap diciptakan gitu, biar menjadi atensi publik secara umum dan ya jadi atensi pemerintah juga. Karena memang kan pasti diliput oleh berbagai macam media gitu, mau nasional maupun internasional. Gitu. Mas, yang kita lihat kan dari banyak pengalaman dunia gerakan ya. Ini kan ada asumsi bahwa Mas Haji kita lihat bahwa sebetulnya sangat besar pengaruh perhatian anak Gen Z itu untuk turun ke jalan, kemudian untuk memperhatikan karena diskusi di kanal-kanal medsos ya, baik Twitter atau TikTok, nampaknya itu hampir semua Gen Z yang bersuara. Mas sepakat kalau memang Gen Z punya keterbatasan dalam banyak analisa. Jadi pandangan penilaian orang ya. Ada banyak pandangan bahwa Gen Z itu memang sukanya yang lebih fresh, taktis, tidak perlu mendalam, yang penting langsung pada inti. Sepakat nggak seperti itu? Sepakat. Utamanya ya salah satunya adalah pengaruh poster ini gitu. Jadi mungkin kalau dari riset kecil-kecilan atau Anabel-nya aku sendiri ya, Anabel analisis gembel aku gitu. Kenapa artwork yang aku bikin ini cukup banyak direspon sama netizen? Yaitu memang karena pesannya nyampe to the point dan memang menggunakan warna-warna yang menarik gitu bagi mereka gitu. Jadi mungkin Mas Mel kalau lihat 5 tahun ke belakang lah, itu pasti kalau misalkan ada poster aksi, itu pasti gambarnya tuh merah, merahnya tuh ditambah api, ditambah elemen yang
menurutku nggak nyambung gitu. Terus dengan suara sirine mau perang, itu kan kayak menyeramkan gitu. Jadi aku buat alternatifnya, gimana kalau kita bikin artwork yang fun? Yang lebih terang. Iya, Lebih kayak gitu. pesannya. Oke. Jadi memang warna-warna yang Mas Aji pilih ya, karena memang teman-teman kalau teman-teman lihat di Instagram Aji Arsip ya, hampir semua karyanya adalah Mas itu adalah terang, ya, Iya. dominan terang, sedikit Utamanya warna-warna retro. warna-warna retro. Iya. Kenapa retro? Karena memang style yang aku suka kayak gitu. Oh, ternyata diterima. Diterima. Atau memang anak-anak sekarang memang sukanya yang retro-retro semua ya? Bisa jadi sih. Oke, Mas. Saya soal seni sangat menarik gitu. Saya menarik karena satu sisi saya ingin juga pengen dapat pengalaman pembacaan dan analisa orang yang terbiasa ikut dalam pengayaan kehidupan berseni ya lewat ilustrator ya. Mas Haji kalau kita lihat ini kan banyak gambar. Saya pikir ilustrasi ya yang ini dibuat sendiri atau didesain sendiri atau memang ada beberapa ngambil dari bahan-bahan orang lain untuk dibuat ya. Oke. Nah, kalau artwork yang aku bikin itu beberapa memang ada yang dari aset jadi, kayak semisal ini nih. Ini kan yang kembalikan TNI ke Barak ini. Itu sebenarnya ada dua versi. Ada dua versi, Mas. Yang satu tuh yang warna hijaunya agak muda, yang satu yang ini. Yang satu itu pakai ilustrasi jadi. Ada asetnya tersebar di internet free, dan yang ini pakai foto yang aku efekin lagi. Kayak gitu. Jadi beberapa artwork ada yang memang aku tracing, ada yang memang langsung aku efekin segala macam gitu. Jadi kebanyakan sih aset jadi gitu yang aku olah gitu. Kalau misalnya ada orang, misalnya ada teman-teman yang suka dengan dunia kritik publik lah, atau peduli dengan gerakan-gerakan sosial, memakai gambar Mas Haji sebagai kaos misalnya. Kalau sebagai pamflet atau alat demonstrasi seperti ini misalnya, kan Mas Haji biasa aja kan terbuka ya. Tapi kalau orang pakai kaos kemudian memakai gambar yang sudah disebar ke publik, tapi tiba itu dikomersilkan, itu bagaimana? Nah, sementara untuk yang gerakan unduh cetak sebar ini, kan itu aku udah bikin dua tema ya, yang Indonesia Gelap sama yang tolak UU TNI. Oke. Itu memang aku fungsikan lisensinya tuh untuk personal use gitu. Jadi kalau misalkan memang teman-teman mau bikin di luar dari poster gitu, mau cetak stiker kah atau mau cetak di kaos kah, ya silakan untuk personal use aja. Cuma kalau udah dikomersilkan sih ya sebenarnya nggak etis aja sih, Mas, gitu. Tapi pernah punya pengalaman seperti itu? Kalau itu alhamdulillah sih belum ada ya. Belum ada. Kalau yang di di ranah ini. Paling beberapa juga teman-teman yang emang izin untuk mencetak artwork ini di kaosnya ya aku izinkan, tetapi dengan catatan ya hanya untuk personal use aja. Jadi tidak diperjualbelikan lagi. Iya, kalau itu kan berarti dia yang nggak etis aja gitu. Gerakan sosial tapi mencari keuntungan yang mana bukan dia sendiri yang bikin gitu. Kok ada hitung-hitungannya, saya baru paham ya. Ternyata juga kritik juga nggak gratisan bro. Ada ongkosnya mahal. Ya kurang lebih lah. Oke. Mas, saya juga ingin melihat pandangan Mas Haji lah gitu. Terkait dengan sebetulnya di ranah pandangan Mas Haji itu, seni itu sebetulnya hal yang paling menggugah atau hanya sekedar responsif terhadap misalnya spontanitas saja gitu. Atau memang banyak desain seperti ini memang sedang musim disukai atau tidak gitu. Oh ini aku baru ingat quotes yang tadi, Mas. Jadi tugas ini adalah menghibur yang terganggu dan mengganggu yang nyaman. Menghibur gitu. yang terganggu dan mengganggu yang nyaman. Oke. Iya, jadi dengan upaya dan kekuatan dan skill yang kita punya gitu di bidang desain grafis ya kalau aku ya khususnya, yaitu bisa menjadi salah satu alat untuk membuka mata publik. Oke. Aku percaya kalau mereka tuh sebenarnya peduli tapi nggak berani nge-share aja. Peduli tapi nggak berani nge-share. Peduli tapi nggak berani nge-share gitu. Cuman pada akhirnya aku juga kan sempat beberapa kali memperhatikan ya. Audiens aku tuh kebanyakan laki-laki. Audiens di Instagram. Oke, ya, itu Instagram kan bisa kita lihat kan engagementnya. Itu kebanyakan laki-laki. Cuman ke belakang itu perempuan tuh menambah tuh presentasinya. Apa itu maksudnya? Artinya apa pesan yang berarti kalau misalkan aku ngepost gitu kan. Terus orang-orang pada nge-repost via story-nya. Itu aku perhatiin satu-satu. Dan memang kebanyakan sekarang itu
teman-teman perempuan juga ikut nge-share artwork yang aku bikin. Khususnya untuk yang tolak RUU TNI sama yang Indonesia Gelap. Oh jadi ini pesan bagus sebetulnya Mas. Bahwa ternyata gerakan sosial itu ternyata perempuan yang dianggap banyak beban dalam hidupnya, merasa dirinya ruang publiknya terbatas ya, merasa perempuan itu seakan-akan dipinggirkan. Tapi justru dalam gerakan sosial mereka hadir ya. Hadir lewat repost via story. Oke, Gitu. ini luar biasa. Saya Jadi baru tahu ini, Bro. Gini Mas, aku kan cukup memperhatikan lah. Jadi Oke. semisal aku post ini terus mereka nge-share, itu aku liatin tuh satu-satu tuh sambil aku like. Dan kadang aku klik profilnya, itu bener-bener teman-teman perempuan yang Instagram itu estetik. Oke. Iya. Oh jadi oke. Tapi mereka nge-share ini, berarti kan suara dia yang selama Ini ini yang terpendam. terpendam akhirnya keluar juga kan. Oke, jadi teman-teman jangan sampai berasumsi bahwa perempuan-perempuan atau akun-akun para perempuan yang di Instagramnya itu justru rapi, banyak jalan-jalan, healing, senang-senang. Mereka bukan berarti tidak peduli. Ini kabar baik sebetulnya. Mereka peduli. Mereka pada peduli. akhirnya. Iya. Wow. Karena aku perhatikan juga. Oke, jadi mereka itu secara sukarelawan mereka terketuk hatinya. Betul. Oke. Iya. Oke, ini kabar yang baik sebetulnya dan tidak boleh ada asumsi yang cukup miring terhadap kalangan perempuan ya. Benar. Oke, Mas Haji, terkait tadi lah. Ini kan banyak teman-teman Mas Haji bilang bahwa Mas Haji sendiri kan kalau nggak salah ini punya 2 akun teman-teman. Jadi ada akun pribadi, Iya. ada juga akun miliknya karya-karya Mas Haji. Iya, Oke. ajarchive.psd itu. Oke. Iya. Yang paling banyak teman-teman yang menariknya adalah pengikut. Kalau akun aslinya berapa Mas Haji? Cuma itu kan karena personal ya. Personal berapa? 1.800 lah. Kalau yang arsip? Itu 45.200. Oke, dimulai dari tahun berapa? Aku mulai Januari 2024. Oke, terbilang baru 1 Iya, tahun. jadi Januari 2024 yang tadi aku bilang awalnya kan aku emang nge-share portofolio aja kayak semisal sebenarnya itu adalah alter ego aku. Jadi dalam arti kerjaan-kerjaan aku juga kan kerja gitu ya di agensi. Ada beberapa style yang menurutku bagus gitu. Cuman yang namanya kerjaan kantor kan nggak bisa melulu yang kita pengen gitu kan. Harus berkolaborasi sama supervisor dan lain sebagainya dan dirasa nggak cocok waktu itu, ya udah akhirnya ya udah kenapa nggak gue bikin aja buat diri gue sendiri gitu. Dan awalnya memang isinya ya karya-karya yang atau style-style yang aku pengen tapi nggak bisa aku publis gitu untuk kerja di kantor gitu. Jadi aku buat di situ segala macem dan sempat hiatus juga tuh lumayan lama. Sempat hiatus lumayan lama karena ngurus skripsi. Oke, jadi ada dunia kewajiban juga ya. Iya, betul. Oh, tak kirain model second account gitu. Oh, bukan ya? Bukan. Itu memang pada akhirnya aku fungsikan sebagai akun portofolio dan hiatus lumayan lama, sekitar 4 bulan atau 5 bulanan gitu. Baru mulai lagi di September, Oktober, November, Desember. Gongnya itu di Oktober tuh waktu aku bikin artwork soal isu sosial ya, yang Triogus tuh. Triogus. Oke, Mas Haji berarti apa sebetulnya? Ini kan Mas Haji adalah civil advocate lah ya sebetulnya. Model tapi gerakan seni. Oke, banyak dari Mas Haji tidak bisa menyampaikan dengan panjang lebar sebetulnya. Karena Mas Haji saya pikir juga punya beban berat dalam dunia pekerjaan, karir dan hidup ya. Tapi Mas Haji menyempatkan diri dengan lewat tukasan karya seni yang lewat ilustrator. Tapi perhatian dalam banyak aspek terkait dengan dunia seni itu sebetulnya Mas Haji peduli Pak enggak? Misal banyak gerakan-gerakan, banyak pekerja seni. Ini kan Mas Haji sekarang ini kan tidak dibayar secara sukarela. Betul. Mas Haji pasti menemukan banyak aktivis semacam ini kan. Betul. Mereka sukarela dan Mas Haji kenapa tidak berpikir untuk, woi kok sayang banget ya, kenapa tidak komersial aja misal. Kenapa tidak seperti itu? Sebenarnya karena memang pada dasarnya gerakan sosial gitu ya Mas. Dalam arti segala hal yang kita lakukan kalau dari aku sendiri ya, aku bikin ini karena memang aku pengen dan aku seneng. Sesimpel itu. Pengen dan seneng. Pengennya dalam arti pengen bersuara, senengnya karena aku emang seneng desain gitu. Jadi hampir mungkin setiap hari cuman waktu tidur aja aku nggak buka laptop. Sisanya aku buka laptop, buka Photoshop lagi, ngulik lagi, bikin lagi karya segala macem kayak gitu sih. Jadi Mas itu
hampir setengah hidupnya adalah di laptop. Kurang lebih. Kalau untuk sekarang ya. Oke, Mas, inspirasi sekali saya ingin memperdalam soal inspirasi tentang dunia kritik dalam ilustrasi ya. Kalau di zaman-zaman sebelumnya itu kan banyak gerakan-gerakan yang di luar negeri banyak banget gerakan semacam ini Mas ya. Karena model meme seperti ini kan gerakan yang banyak dicintai karena bukan hanya pendekatan kata-kata, Betul. tapi juga ada semiotika visualnya di situ, ya, semiotika visual yang kemudian disajikan di situ. Mas Haji kalau mau dapat inspirasi semacam ini, apa yang perlu dilakukan oleh seorang pekerja ilustrator awal yang ingin mencoba untuk masuk ke arena yang lebih keras? Oke. Oke. Karena memang basic aku itu adalah jurnalis ya, jurnalistik yang memang murtad gitu menjadi graphic designer. Kebiasaan riset itu selalu ada di diri aku. Jadi aku memang dari awal tuh memang utamanya adalah senjatanya adalah riset. Jadi aku ngulik, aku mencari referensi yang banyak, utamanya di Pinterest, di Behance, terus juga aku baca beberapa artikel gitu soal apa namanya gerakan propaganda lewat poster. Karena memang kalau kita tarik lagi ke belakang jauh, media-media poster ini yang berbentuk artwork itu memang menjadi alat propaganda utama pemerintahan Soviet pada saat itu, Mas. Dan juga beberapa karya yang sangat terkenal sampai hari ini kayak We Want You yang dibikin oleh Amerika, itu kan poster propaganda yang dibuat oleh Amerika untuk ngajak warganya untuk perang kan. Yang ada Uncle Sam nunjuk sambil We Want You, itu kan dampaknya sebesar itu. Dan ya aku pelajari gitu gimana kita membuat apa namanya artwork, seni desain yang bisa menggugah orang minimal untuk nge-repost. Itu target aku. Oke, jadi awal. Targetnya itu tidak muluk-muluk ya. Iya. Mereka yang akhirnya melihat karya Mas kemudian tertarik untuk kayak gue penting untuk melanjutkan gitu ya. Iya. Sesederhana dia untuk nge-repost. Sesederhana hanya dengan merepost via story. Oke, Mas sepanjang mengelola karya-karya desain ilustrasi ya, pasti dong ada orang-orang yang berhubungan secara langsung, kemudian memberikan advice. Ada nggak orang yang memberikan advice atau penasehat atau kritik atau dalam orang-orang yang mereka adalah orang aktivis gerakan sosial, tapi kemudian memberikan penilaian? Ada nggak semacam itu? Memberikan advice paling ya aku selalu ngebaca DM-nya, gitu. Oh banyak DM itu? Banyak, lumayan banyak. Dan aku baca satu-satu gitu. Ada beberapa masukan dan saran kayak misalnya, Bang, ini lagi rame nih Bang, nggak bahas gitu. Ya kalau misalkan memang menurut aku isunya relate dan perlu untuk aku buat artworknya, ya pasti aku buat gitu. Terus beberapa kritik dan saran memang kadang aku minta sendiri gitu. Utamanya sih ke teman-teman deket ya, gitu. Untuk gimana sih ini menurut lu, gua oke nggak sih ini bawa isu ini gitu. Oh gitu jadi sih, saran terbuka di DM ya? DM pasti aku baca. Oke. Kalau Mas sendiri sehari ini punya jejaring nggak di dunia aktivis seni? Maksudnya komunitas gitu ya? Komunitas misalnya? Enggak, kalau aku independen aja sih. Tapi Mas punya banyak kenalan nggak? Misalnya organ seperti NGO seperti Walhi, NGO seperti Kontras atau Lokataru atau apapun itu? Punya? Belum. Tapi tidak terhubung? Terhubung paling beberapa apa namanya akun-akun gerakan-gerakan aktivisme gitu ya. Paling itu aku mutualan aja sih. Saya soalnya beberapa waktu lalu tuh salah satu poster yang dibuat ini saya cungkan lagi nih. Ini salah satu poster ini ya. Saya pernah ada yang mencetak dan kemudian dibawa demonstrasi untuk Hari Kamisan gitu. Iya, iya. Ada. Tapi ada nggak teman-teman dari aktivis Kamisan tuh pamit atau itu langsung pakai aja atau memang berdasarkan link Google Drive yang kemudian disebar itu? Iya, pasti lewat link Google Drive yang aku bikin gitu. Dan memang yang tadi aku bilang untuk apa namanya poster-poster yang aku udah sediakan format A3 untuk di print ya, itu memang nggak perlu permission, nggak perlu izin gitu. Siapapun unduh, cetak, sebar. Oke. Tapi kalau dipikir-pikir lelah juga Mas kalau. Kan ada pasti ada fase. Seperti Mas bilang tadi ada satu fase jeda 4 bulan kemudian mengisi kekosongan dan kayak memulihkan pikiran dan ingatan, pengetahuan lah kalau perlu yang lebih berat itu. Dan hari ini kan sedemikian masih landai setelah RUU TNI, landai lagi. Mungkin ada kejadian lagi besok. Pastikan Indonesia selalu punya kejutan dan kabar buruknya. Kalau kabar baiknya kan berita buruk dikirim setiap hari orang negara. Kabar buruk
berita buruk dikirim setiap hari oleh negara. Kata-kata yang ya menggelitik tapi sebetulnya terjadi sebetulnya. Betul. Mas, saya ingin meningkatkan dialog kita lebih dan lebih dalam gitu. Ada nggak orang-orang yang terusik? Wah, itu pasti ada. Ya ini kan persoalan pertanyaan yang sebetulnya pekerja seni yang ikhlas kemudian tapi keikhlasannya itu berbayar dengan kritikan bahkan kemudian ancaman gitu. Ada? Kalau semisal untuk itu jadi utamanya kalau diserang buzzer aku udah biasa. Oh ada? Banyak sekali. Banyak. Utamanya tuh sebenarnya kalau buzzer itu geraknya tuh di komen. Iya. Jadi nyampah di komen nyampah di komen di TikTok apalagi ya. Itu kalau misalkan artwork aku sebar aku upload di TikTok aku, itu isinya kurang lebih 80% buzzer itu. Kalau yang ini ya. Soal RUU TNI kemarin. Sama yang kemarin itu yang cukup rame yang aku bikin 3 ingat siklus ini. Siklus Prabowo yang itu. berputar itu ya. Oke. Artwork yang aku bikin itu isinya di TikTok buzzer semua itu. Buzzer semua. Dan memang yang tadi aku bilang di awal Mas, aku nggak pernah ngapus komen. Jadi aku biarkan aja sekalipun itu buzzer dan kita juga tahu kalau itu buzzer gitu. Okay. Akun aja nggak jelas. Oke. Jadi saya ingin tertarik juga bagaimana Mas Haji memastikan itu akun buzzer? Yang pasti followersnya sedikit. Followingnya banyak. Oke. Itu udah pasti. Terus juga kadang username-nya aneh. Username yang aneh, profile picture aneh. Itu udah bisa dipastikan itu adalah buzzer. Jadi gitu. Hanya tugasnya adalah nyampah di komen. Nyampah di komen. Oke. Kalau untuk di komen kita juga tahu gitu kalau itu adalah buzzer dan aku pribadi membiarkan itu ya. Paling juga ya kalau mau aku balas gitu pernah juga gitu aku balas. Ya aku balas secara bercanda aja. Karena buat apa gitu kan buang-buang tenaga balasin buzzer. Oke. Mas, gitu. Ini kan pekerjaan yang sebetulnya menyenangkan bagi sebagian orang. Kemudian pekerjaan ini juga banyak memberikan gambaran dan kemudian hiburan. Sebagaimana Mas Aji bilang bahwa warnanya enak Bang dipandang. Retro pula Bang gitu. Kalau ditempel di dinding Bang, cicak pun nggak lewat gitu kayak gitu ya. Tapi kan Mas Aji harus tahu bahwa isu-isu yang Mas buat bingkai, desain kemudian Mas hantarkan ke publik secara luas itu kan bukan tema-tema yang sangat aman bagi diri Mas. Iya. Karena mungkin Mas juga tidak tahu apa yang terjadi. Betul. Karena ini hal-hal yang hari ini masih banyak diobrolkan di publik. Mas berbicara dengan bahkan Mas beberapa kali menyinggung persoalan ingat siklus ini. Ya kan? Kemudian ada dia oke gas, ada satu kepala ketua umum partai kemudian Mas masukkan tabung gas di kepalanya itu. Wow. Itu helm. Itu helm ya. Helm gas. Ada kan tapi helm gas? Ada. Tapi bener dong. Ya ada coba. Saya berpikir wow. Jadi kan pastilah Mas ada orang yang berpikir wow berani. Mas punya alasan tersendiri untuk ini. Menurut aku sih seni nggak bisa dilarang ya Mas ya. Seni nggak bisa dilarang. Jadi kalau seni udah dilarang berarti bukan seni. Jadi gitu. Seni adalah bebas. Menurutku selagi kita kalau di sini kan melihat norma-norma segala macam ya. Kalau menurut aku ya aku masih pakai norma-norma kesopanan dan lain sebagainya gitu. Tapi menurut aku secara umum seni itu nggak bisa dilarang. Kalau udah dilarang bukan seni berarti. Karena memang jika karya seni sudah diusik berarti memang sudah berhasil seni itu. Menurut aku ya. Kalau ada orang yang udah terusik sama artwork aku berarti artwork aku udah berhasil. Jadi ada titik tekannya bahwa semakin orang terusik pesan itu sudah sampai. Betul. Dan ngelanjutin ke ancaman-ancaman yang tadi Mas. Tapi ada yang nge-DM? Ada. Kemarin tuh. 3 orang tuh nge-DM tuh. Sekarang gini saya tanya, isu apa? Yang soal yang siklus Prabowo itu. Terus juga waduh nggak bisa nyebut. Iya, tapi orang ya. Iya, tapi nggak usah gambarkan aja intinya peristiwanya itu yang. Ada ring 1 yang DM aku. Ring 1? Iya, pakai akun pribadinya lagi. Oh iya. Iya. Centang biru. Wow. Nge-DM-nya cuma gini, halo. Oke. Iya. Ini maaf. Yang centang biru ini orang tahu semua? Tahu pasti. Kenal. Pasti. Kan centang biru kan bisnis Mas Aji. Dekat. Bisa dibeli. Dekat. Enggak, ini tuh dia orang itu dekat dengan penguasa. Dan itu orang tahu semua itu? Pasti. Orang dekat setiap hari ada. Dan DM secara pribadi? Halo. DM-nya cuma kayak gitu doang. Halo. Mas baca? Baca. Saya balas. Aku balas. Ada respon?
Aku balas, pokoknya dia DM halo itu jam 9 pagi. Aku balas sore jam 4. Oh iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Nggak dibalas lagi. Tapi dibaca. Nggak dibaca. Aku itu udah lama memang kejadiannya ya. Itu saat apa namanya artwork yang 3 godaan laki-laki. Karena memang aku ngupload artwork itu jam 9 gitu, dan orang ini itu nge-DM paginya. Oke. Jam 9 pagi. Aku ngupload itu jam 9 malam, jam 9 paginya dia nge-DM halo aja. Aku pikir itu dia iseng atau mau nanya atau apa ya. Cuman lambat laun yang terakhir ketemu wartawan Kompas, aku cerita juga soal ini, dan menurut dia itu ada ancaman. Oh, jadi Jelas. pemaknaan orang DM itu adalah ancaman. Iya, karena aku cerita juga ke beberapa teman aku gitu. Dan itu responnya juga seperti itu. Responnya sama. Halo itu pasti ancaman, udah pasti. Bukan ancaman ya, ancaman dalam arti lu ditandain nih gitu. Oke. Ku tandai kau. Jadi ada berapa DM yang masuk, salah satunya dari orang yang punya kedekatan Betul. dengan pemerintah. Karena itu memang berkaitan dengan salah satu postingan Mas Aji. Bisa jadi. Oke. Ini masih dugaan ya, masih Dugaan. asumsi aku aja. Asumsi ya. Oke, jadi kita tandai ya. Ini asumsi. Asumsi. Jangan viral-viral sedikit potong posting ya. Mm-mm. Oke, kalau di dalam yang lainnya ada DM yang lain nggak? Yang kemarin yang belum lama aku dikatain monyet jam 12 siang tuh. Iya. Jadi Mas Aji tahu jamnya jam-jamnya kapan di DM dan dikatakan sesuatu itu? Apal. Dikatain monyet. Iya, jam 12 siang. Gara-gara postingan yang mana? Kalau nggak salah yang Kan kita bisa tahu nih. itu ya, yang itu yang siklus. Oke. Iya, yang siklus itu. Enggak, ini kan ada satu kata halo, monyet, misalnya kan ada pesan seperti itu. Ada enggak yang memang pesan secara inti, tolong tarik, hati-hati dan lain sebagainya? Ada enggak semuanya? Alhamdulillah sih belum ada ya Mas. Dan tidak berharap dong. Dan tidak berharap. Yang tadi aku bilang, aku takut kalau udah sampai di DM. Jujur ya. Itu kayaknya semua orang juga takut sih, bukan cuma aku doang. Takut dalam artian ya memang takut hal-hal itu juga. Takut mengancam diri sendiri pada akhirnya kan. Oke. Gitu. Tapi memang itu kan pekerjaan seni itu tidak bisa dihindarkan dari situ Mas Haji. Betul. Apalagi hari ini tema-tema yang dipilih adalah tema-tema kritik pada pemerintah yang di Aji Arsip itu kan. Betul. Oke. Saya semakin yakin gitu. Kalau memang ada suatu bentuk gerakan sosial yang akhirnya menyeret banyak tokoh-tokoh terkenal untuk memberikan atensi. Saya semakin yakin bahwa produk-produk seni itu sebetulnya punya dampak gaung yang luar biasa. Jadi bukan turbin katup yang tertutup ya. Hanya Mas Aji telah melewati jalur dan akhirnya karya seni Mas Aji akhirnya kemudian mendapat atensi. Bahkan atensinya adalah orang yang diberikan desain itu. Bagi aku sih masih di sesuai jalur ya. Sesuai jalur ya. Bagi aku. Selagi tidak bukan tuduhan ya. Selagi bukan tuduhan, dan memang yang tadi aku bilang, aku buat itu pasti riset dulu. Dan itu memang sudah banyak diomongkan orang ya. Betul. Oh, jadi, bukan barang baru yang aku bikin sebenarnya, reduce aja, hanya daur ulang aja, menambah gaung aja ya. Betul. Dan memang isu itu udah lama gitu. Oke. Dan aku daur ulang dengan artwork yang aku bikin, gitu sih. Apa yang kemudian tantangan lagi Mas, seorang pekerja seni harus memiliki performa dalam menjaga konsistensi. Ini kan teman-teman ingin tahu nih triknya, yang teman-teman yang masih ingin memulai ya, yang memulai masuk di dunia artwork itu, yang kemudian banyak melibatkan diri dan konsentrasi untuk kritik publik misalnya. Apa yang harus dijaga dalam performa dirinya agar konsistensi itu? Yang pasti tetap peka dan tetap peduli sih sama apapun isu yang lagi dibahas gitu sama masyarakat secara umum. Karena kita nggak bisa menampilkan gitu segala hal di Indonesia kan diatur sama pemerintah kayak gitu. Jadi menurutku kita nggak bisa apolitis gitu. Kita harus tetap melek, peka sedikit apapun gitu soal apapun kebijakan yang dibuat sama pemerintah. Karena selagi kebijakan itu buruk ya harus kita kritisi. Nggak boleh, di mana emang kita kritik dilarang kan enggak, ya kan? Kadang memang orang-orang masih terbelenggu sama orde lama gitu, orde baru, bahwa kritik itu salah. Enggak, kritik itu benar, nggak ada salahnya. Jadi hal yang normal bagi Mas memang Andi. Sudah tugas kita, dan Panji Pragiwaksono juga bilang kita ini atasan presiden Indonesia kan, rakyat kita atasannya. Semakin kata Panji Panji Pragiwaksono bilang gitu, kita adalah atasan presiden gitu. Isu hari ini yang paling banyak diomongin adalah matahari kembar ya kan. Kemudian perang dagang, kemudian
Kalau Mas Haji dalam waktu dekat menemukan isu seperti itu, masih tergerakkah untuk bikin kan gitu? Ya, yang pasti kalau sekarang Art Walk Aku itu bergerak di 3 hal, Apa aja sosial, politik dan kehidupan. Itu Oke. pasti. Kehidupan tuh dalam arti yang aku seneng, kayak misal film. Kadang juga aku nggak semuanya Soal ngebahas. politik ya. Iya emang dari awal juga memang aku campur adukan gitu 3 segmen ini gitu. Jadi nggak melulu soal politik, nggak melulu soal apa namanya isu-isu sosial gitu. Juga kehidupan pribadi kayak semisal film yang aku suka pasti aku bikin tuh artwork kayak beberapa. Terus juga quotes tentang Oke, kehidupan oke. segala macam kayak gitu dan itu sih. Oke, Mas. jadi memang ada saran ya sebetulnya Mas Haji itu kasih saran bahwa orang-orang yang bekerja dalam dunia desain itu yang memang tergerak hatinya untuk melakukan kritik evaluasi pada publik memang harus membaca ya. Betul. Riset. Oh, tanpa membaca juga sebetulnya pertanggungjawabannya berat Mas ya. Benar. Oke. Oke, Mas, terakhir nih Mas. Ini terakhir yang sebetulnya saya ingin banyak hal yang diobrolkan ya. Tapi Mas ini sebetulnya di lingkungan Mas sendiri ada Mas sendiri hari ini. Iya. Murni sendiri. Murni sendiri. Tidak punya rekan-rekan dalam Enggak. hal untuk berdiskusi ini. Independen sendiri. Oke, jadi cukup riskan juga ya. Tapi pacar ada kan? Ada. Yang penting ada pendampingnya. Ya. Takutnya pekerja seni yang cukup merepotkan pikiran. Benar. Tapi masih sendiri. Aku juga karena kan minta advice dari dia gitu. Oke. Aku bikin ini nih, boleh nggak? Menurut kamu oke nggak? Aman nggak? Oke. Ya aman. Ya Jadi udah. teman-teman tahu nggak sih? Ternyata seorang seniman itu juga butuh advice dari seorang perempuan lo ya. Betul. Jangan salah lo, orang yang kritik laki-lakimu yang kritik itu banyak peran perempuannya. Jadi Benar. bukan hanya soal kecerdasan tapi juga ada penilaian, penguatan. Wah, ini mantap sekali melankolisnya. Ini bukan soal kritik-kritik ini, melankolia juga ternyata ya. Betul. Mas Haji, Siap. oke, saya ucapkan terima kasih sudah berdialog panjang soal seni dan budaya kritik ya. Makasih juga. Dan Mas. hari ini saya baru Sebuah kehormatan. saya baru mendapat bintang tamu anak muda yang luar biasa, punya kompeten dalam bidang evaluasi publik, pemerhatian dan Desain grafis utamanya. desain grafis terutama ya. Ya. Mudah-mudahan besok-besok nanti ada teman-teman pegiat TV mungkin karena sudah koran sudah diundang, siapa bilang nanti TV juga tertarik untuk berwawancarai. Tapi saya berharap lebih tajam lagi analisanya dan mungkin saya pun konsumen tetapnya sebetulnya karena setiap hari saya melihat poster-poster itu setiap pagi terutama ya. Walaupun saya tidak tahu itu diposting jam berapa, tapi setiap pagi saya buka HP, saya selalu scroll itu, wow. Ini menarik sekali apalagi kalau saya itu cetak di kaos. Kayaknya makin kece betul saya ini. Oke, terima kasih Mas Haji dan teman-teman. Kita hari ini sudah sampai di penghujung dialog yang sebetulnya asik dari teman-teman. Hampir sejaman lah, hampir sejam kita berdialog. Dan saya harap teman-teman masih intent di podcast kita. Dan terutama orang-orang anak muda, jangan salah bahwa ada banyak clue-clue yang di situ yang teman-teman harus pelajari dari Mas Haji, pengalaman Mas Haji ya. Bahwa ada beberapa kesan sebagaimana Mas Haji jalani hari ini. Dan saya Melki Amrul Soleh dari Pors Partikelir Podcast PRC mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah kayak anak Win banget ini. Thank you. Bang. Oke. Thank you. Sip. Salaman dulu. Luar biasa ini podcast ini.